sini. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawedi. Kembali lagi bersama saya Mr. Popo gitu ya di segmen bercerita gitu ya. Bercerita kemudian akan ada panggilan telepon seperti yang kemarin-kemarin. Tapi hari ini yang spesialnya kita kedatangan langsung dari tamu kita hari ini. Jadi kita akan ngobrol dan ketemu secara visual gitu ya. Karena ini melalui panggilan Zoom, jadi ya kita akan melihat wajahnya langsung dari tamu kita kali ini. Dan spesial banget nih, saya ingin mengundang Mas Ganindro. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ganin? Baik. Gimana Mas Mister? Nah ini akhirnya warga desa Sukawedi melihat wajahnya Mas Ganin ya setelah mendengarkan cerita-ceritanya Mas Ganin. Iya. Gimana kesibukannya setelah masuk nih? Iya, sebenarnya pengennya sih WFH aja sebenarnya. Malah pengen WFH ya? Iya sih. Macetnya luar biasa ya. Wah, ini udah normal kayak biasanya berangkat santai, sekarang udah kayak 2 jam sebelumnya harus di jalan. Kacau sekali emang jalanan juga. Udah kacau sekali. Pulang juga sama, soalnya kebetulan kan rumah jauh kan, jadi ada. By the way, tinggal di mana sih Mas Ganin? Tinggal di Cibubur. Tinggal di Cibubur. Saya kemarin dari Cibubur. Dari rumah di Bintaro ada event di salah satu hotel di Aven apa loh, saya lupa namanya. Di Cibubur. Di Cibubur. 2 jam. Berangkat 2 jam, pulang 2 jam. Pulang 2 jam. Itu yang tiap hari. Jadi 4 jam kemarin di jalan gara-gara hari pertama kita masuk. Ya. Iya. Kayaknya sampai sekarang juga masih sih. Dan akhirnya beberapa hari ini memutuskan untuk motoran aja lah daripada capek sendiri. Tapi sebenarnya motoran juga sama kan? Macet juga kan? Sama capeknya karena naik Vespa Mas, terus koplingan lagi Vespa tua. Iya. Ya udahlah ya, tapi ya lebih menghemat waktu. Iya. Oke, jadi hari ini mau bercerita apa nih Mas Ganin untuk teman-teman di Desa Sukawedi? Jadi ceritanya kan waktu itu kita sharing aja kan. Maksudnya itu sebenarnya kejadiannya tuh udah lama. Jadi dua-duanya ya. Jadi waktu itu pengen iseng aja cerita yang udah pernah kita lalui, temen laluin sih. Cuman pas ngeliat kayaknya seru juga kalau diceritain gitu kan. Ternyata banyak yang dengerin gitu, kita kaget juga. Ternyata banyak banget yang dengerin gitu kan. Terus sampai ada yang nge-DM juga, berapa orang ya? Mungkin 6 orang lah nge-DM kayak Mas, kosannya di mana gitu kan. Kos-kosannya di mana? Saya tinggalnya juga di sini gitu. Gue bilang janganlah gitu kan. Ke sana cuma ya sekarang udah beda tempatnya gitu. Pasti udah lampau juga gitu. Buat teman-teman yang belum dengerin, judul ceritanya apa aja Mas yang udah di. Jadi yang pertama ada penghuni lain. Nah, terus satu lagi ada 2 dimensi. Oke, jadi buat yang belum mendengarkan, nanti silahkan dengarkan juga di Spotify ya. Iya. Cuman ya sebenarnya sebenarnya kita tuh gue ada cerita lagi Mas Mister sebenarnya. Oke. Nah, exactly ceritanya tuh sama seperti Mas Mister, posisinya adalah kebetulan gue orang Jogja juga. Jadi kejadiannya di Jogja nih. Kejadiannya di rumah Eyang di Jogja, perbatasan antara Prambanan sama Jalan Solo ya berarti ya, di Jalan Solo. Jadi nama daerahnya tuh Geneng, kalau teman-teman pada tahu namanya Geneng. Cuman kayaknya itu diceritainnya nanti aja, kayak pengen nyeritain kembali yang penghuni lain sih. Nah, boleh. Jadi kita siap mendengarkan nih. Saya mute aja nanti
Kita dengarkan dulu cerita dari Mas Gani. Oke. Jadi ceritanya itu kejadiannya tuh tahun 2012 itu di Bandung. Jadi info aja dulu, gue kuliah di Bandung itu masuk tahun 2011. Nah jadi sebelum itu tuh gue ceritanya punya temen ada 4-5 orang lah yang emang pengen dari awal lah kita kuliah di Bandung bareng-bareng gitu. Terus sampai ada satu momen di mana kita semua tes bareng-bareng. Terus akhirnya keempat dari mahasiswa ini adalah keterima di Bandung, termasuk gue gitu kan. Gue keterima di kampus swasta di Bandung. Terus temen gue yang 4 keterima di universitas swasta 1, sisanya negeri. Nah tapi ada satu temen gue yang ya paham lah kan, ada orang tua yang memang pengen maunya di negeri gitu kan zaman dulu. Saya kayak gue emang tes di negeri. Jadi waktu itu kita udah begitu dapat di situ, kita kayak ya udah deh langsung aja daftar aja gitu. Kalau gue waktu itu langsung ke Bandung menyelesaikan pendaftaran, udah selesai semua, ya udah gue nggak ikut tes apa lagi gitu, karena memang pengen di Bandung. Terus kecuali temen gue nih satu orang ini yang emang pengen coba tes waktu itu di UI itu kan, kampus favorit kita semua lah ya kan. Terus akhirnya dia mau tes di UI, waktu itu kalau nggak salah kita itu udah mulai masuk nih, kita udah mulai inisiasi, udah mulai MOS waktu itu ya. Kita udah mulai MOS. Nah waktu itu juga posisinya gue sama teman-teman yang lain tuh belum punya banyak teman gitu kan, karena baru-baru masuk kampus, jadi kayak masih filtering juga kan teman-teman gitu. Terus akhirnya udah mulai MOS segala macam. Nah teman gue satu ini nih masih mencoba untuk tes di UI lah gitu kan, sampai akhirnya waktu itu dia kalau nggak salah tes terus tetap gagal juga nih, nggak dapet gitu. Terus nah kita bilang sama dia kayak ya udah lu kenapa nggak langsung di Bandung aja gitu kan, toh juga udah dapet gitu. Terus akhirnya kayak ya udah. Nah dia bilang nih sama kita, intinya gue mau ngekos barengan sama lo pada gitu. Nah terus gue bilang kalau di kosan gue udah nggak bisa karena udah full, terus juga udah telat juga karena kan beberapa anak kampus universitas gue udah pada masuk dan teman-teman yang lain pun juga demikian gitu kan. Terus sampai dia titiknya adalah dia bilang kayak ya udah deh kalau gitu gue cari kos-kosan sendiri aja gitu. Terus ya kita ngebantu dia untuk nyari, tapi nggak ada. Akhirnya dia dapet di salah satu kos-kosan di daerah DU, sebut deh di daerah DU itu pokoknya di situlah deket kampus lah di DU sekitaran. Nah waktu dia pindahan, kita sempat nemenin dia kan untuk pindahan. Nah kita lihat itu, jadi posisi rumahnya adalah jalannya nggak begitu gede, jalannya masuknya nggak begitu besar. Nah terus ada rumah waktu itu pagarnya warna hitam. Terus kita masuk itu rumah utama di depannya. Nah ada jalan ke belakang sedikit kayak jalan tapak. Nah di situ ada bangunan untuk kos-kosan itu, kalau nggak salah ada sekitar 6-7 kamar gitu. Nah posisi kamarnya itu 4 di bawah, 3 di atas, 3 di atas, 3 di atas, 3 di bawah ya, agak lupa gue, 6 atau 7 kamar. Tapi yang jelas di bawah ada kamar mandi, di atas ada kamar mandi. Nah waktu itu per bulannya itu harganya 850.000 satu bulan, dan rulesnya di situ adalah harus bayar per 3 bulan gitu. Akhirnya temen gue udah bayar 3 bulan. Pas kita mindahin bareng tuh kayaknya pindah deh, nggak usah di sini karena terlalu lembab gitu. Terus juga sepi gitu. Teman-teman universitas dia pun juga nggak ada kos itu, jadi kayak lo bakal sendiri gitu. Oke kan, udah. Terus
Jadi bentuk kamarnya adalah begitu masuk kamar tuh langsung pintunya di sisi kiri, jadi begitu masuk pintu kamar itu cuma ada jendela besar doang di depan kita, udah tuh langsung plong gitu. Nah kebetulan kamar teman gue tuh di samping kamar mandi persis kayak gitu. Terus orang ini tuh temen gue nih nggak pernah nginepin di situ, jadi dia selalu nginep di kosan gue, pindah ke kosan temen gue gitu kan, nomaden gitu dia, karena malas di kosannya dia gitu, cuman tempat ganti baju cabut, ganti baju cabut gitu. Nah terus sampai ada satu momen dimana ceritanya si kampus teman-teman gue tuh udah selesai inisiasi, terus waktu itu ada ujian atau apa gitu, kuis apa gitu, kita harus balik ke Jakarta karena kita libur nih, ceritanya kita off, akhirnya kita pulang ke Jakarta kecuali temen gue ini nih yang punya kejadian. Nah, terus hari kita off, terus dia ada pokoknya dia bilang gue stay di Bandung nih kayaknya gitu kan, karena masih ada rangkaian MOS dari kampusnya. Oke, gue bilang. Nah pas kita di Jakarta itu kalau nggak salah hari Jumat. Nah pas kita ke Jakarta nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba itu hari Minggu malam kalau nggak salah itu dia ngechat di grup. Jadi Minggu pagi gue bangun itu di grup tuh udah bertumpuk nih chatnya, dia udah bertumpuk banget, numpuk. Chatnya cuman dia bilang, wah anjing nih gue digangguin, kampret gitu. Terus dia bilang spooky banget nih kos-kosannya gitu kan. Sampai gue kayak ini tipu nih gitu kan, bohong. Terus akhirnya kita baliklah ke Bandung. Minggu sore itu kita balik ke Bandung. Nah, kita nongkrong di depan gedung Telkomsel itu, pokoknya ada tempat angkringan kopi gitu. Akhirnya kita nongkrong di situ, kita tanya gitu, kenapa gitu kan. Nah, baru dia cerita, dia bilang gangguan pertamanya mungkin minor ya. Jadi gangguan pertamanya itu adalah mungkin cuman jadi dia mau mandi, dia mau kamar mandi, udah nyiapin gayung, nyiapin sikat gigi, nyiapin apa segala macam itu, mau dibawa ke kamar mandi. Nah begitu dia berdiri buka pintu kamar, dia ngedenger pintu kamar mandi itu ketutup, grek gitu, wah berarti ada orang nih gitu kan. Akhirnya nggak jadi, dia duduk lagi, terus dia ngedenger ada orang ngobrol deh di kanan kiri kamarnya gitu. Terus dia masih nggak ngeh juga, terus dia ngedengar suara pintu kamar mandi lagi kebuka, dia udah berdiri mau ke kamar mandi, pintunya ketutup lagi, pintu kamar ketutup lagi. Terus dia kayak ya udahlah gitu kan, akhirnya dia ganti baju aja mau pergi. Pas dia keluar dari kamar, turun ke bawah, itu ada ibu kos-kosannya di situ. Nah dia tanyalah sama ibu kosannya, Bu, dia bilang, punten Bu, kalau misalnya kamar mandi kalau misalnya nggak bisa di atas, saya bisa pakai yang di bawah enggak, karena kamar mandi saya nih saya mau mandi nggak jadi terus karena orang pada make, dan saya juga pengen kenalan dong Bu sama kamar kanan kiri gitu. Ibu kosnya bilang kayak kamu tuh dari tadi sendiri di sini gitu, karena yang lain kamar kamu kanan kiri itu tuh pekerja dan belum ada yang pulang sampai sekarang, pulangnya malam. Terus dia kayak oke gitu, udah berarti emang gangguannya minor pertama, tapi dia masih deal with it gitu, kayak ya udahlah gitu, santai. Nah yang ekstrim adalah ketika dia ada malam keakraban di kampus, terus ceritanya dia pulang ke kosan karena mau tidur, udah capek istirahat mau tidur, itu sekitar jam mungkin 9:30 malaman ya, kalau nggak salah 9:30 malam. Dia wudhu, dia sholat, begitu dia sholat isya gitu ya, terakhir pas tahiyat akhir tuh kan ngadep kanan kan, assalamualaikum, terus ngadep kiri, assalamualaikum. Begitu dia ngadep ke depan tuh ada kantong mayat koronernya polisi. Wah merinding gue. Kantong mayat koroner polisi tuh jatuh gitu dari atas, dar. Terus dia cuma nge-freeze doang, dia diem, dia ngelihat
ke TV kayak ini beneran nggak sih gitu kan. Pas dia ngeliat ke TV tuh bener-bener TV-nya digantung di tembok gitu kan. Jadi TV-nya dongak ke bawah gitu, terus itu semua udah berantakan di meja, botol parfum lah, deodoran semua udah berantakan. Itu bener-bener jatuh di depan dia gitu, di depan sajadah dia gitu, diem. Terus dia pikir kayak yaudah gue baca doa kali. Kayak dia merem, terus dia baca Al-Fatihah gitu kan. Buat yang muslim pasti tahu lah, dia baca Al-Fatihah, baru nyebut Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu dia melek, itu keluar sosok cewek, gitu, rusak, mukanya rusak, mungkin udah tanda kutip udah kebakar ya, maksudnya setengah kebakar gitu, di depan dia berdiri. Terus dia cuman nge-freeze aja, kayak kaku badannya, terus dia ngeliatin tuh cewek doang gitu, diam aja. Terus ini mimpi gak sih? Terus sama dia dilanjutin lah baca doanya, baik Fatihahnya kayak Maliki Yaumiddin gini. Ini dipikir bakal hilang gitu, karena kan ya mungkin di luar sana kayak kalau misalnya lo baca doa pasti akan hilang kayak gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi begitu dia ngelanjutin baca doa, itu dari berdiri katanya, itu tangannya patah gitu, kayak krak gitu, sampai posisinya adalah membungkuk gitu, kayak ngangkat gitu. Dia diem dulu, lihat-lihatan, terus dia ngerasa gitu kayak wah ini kayaknya nggak bisa kalau misalnya gue bacain surat ini gitu. Akhirnya dia baca surat Kursi. Baru baca banget Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, itu begitu dia melek, itu benar-benar cewek itu ngerangkak lari ngelilingin apa kamarnya dia gitu, kayak berhenti di kupingnya dia, benar-benar mukanya di sini, terus ngikutin gitu kayak Allah hilang. Temen gue langsung blackout. Nah pas dia bangun, dia ngechat kayak wah gue digangguin apa segala macam. Pas dia cerita gue kayak cuman gila sih, udah lu cabut gitu, kayak udah lu cabut. Maksudnya waktu itu mungkin gue nggak begitu percaya, karena mungkin bener atau enggaknya kan gue nggak tahu nih, maksudnya dia bener apa enggak. Kalau misalnya memang udah se-ekstrem itu kayaknya harus cabut gitu. Terus akhirnya kita bilang udah lu cabut deh, cari kosan lain. Terus dia bilang iya gue udah nyari kosan. Akhirnya dapet kos-kosan di daerah Dago dia dapet. Nah ceritanya disitu nanya kan kamar gue gimana ya, karena kan udah bayar 3 bulan. Terus kita bilang udah tinggalin aja gitu kan, udah ikhlasin aja gitu. Terus daripada lu harus hidup dihantui dengan yang kayak gitu. Akhirnya ya udah. Akhirnya karena dia nggak ada kendaraan, sama teman gue dikasih mobil lah. Dikasih mobil. Tapi ini orang nggak pergi-pergi gitu, cuman packing nggak pergi-pergi. Terus selang 2 hari dia udah packing lah, kita udah packing barang. Terus selang 2 hari dia tuh hilang kabar lah. Hari itu hilang kabar, intinya kita cariin, kita chat juga nggak di mana. Pas gue tidur, gue balik ke kosan, gue tidur subuh kalau nggak salah jam 4:30 itu dia gedor-gedor kamar kosan gue, bener-bener kayak orang buru-buru gitu, kayak gue bilang ini siapa jam segini kan. Terus gue bangun, ya gue bukain pintunya, terus kayak lo kenapa, kok lo kesini gitu. Nah, itu temen gue, terus dia diem doang kayak gue nggak bisa, gue mau tidur. Terus gue bilang kenapa sih, gue mau tidur, bisa nggak gue mau tidur. Gue tarik ke dalam, terus udah tidur deh gitu kan, tidur. Besokannya baru cerita, dia bilang kayak gue digangguin lagi gitu sama si cewek ini. Terus gue bilang digangguin apa gitu. Nah, sekarang tuh ceritanya udah packing, dia mau cabut. Nah pas udah mau cabut, dia kayak nggak mungkin kalau misalnya harus packing malam-malam gitu. Terus akhirnya udah packingnya pindahnya besok aja deh. Akhirnya dia ke kamar mandi. Nah bentuk kamar mandinya ini adalah
masuk pintu, kalau buka pintu kamar mandi itu langsung ada jendela, dua daun pintu gitu ya. Jadi ada jendela itu cuman pakai tirai warna putih yang jaring-jaring gitu, itu langsung ke pohon pandangan. Nah, kalau buka pintu ngeliat jendela, itu di bawah jendela ada kloset. Nah, pas ngadep ke kanan itu ada cermin sama wastafel. Terus jadi begitu. Kalau ngaca di situ, udah pasti pantulannya adalah pohon yang di belakang, di luar itu. Jadi teman gue mau cuci muka, mau tidur gitu ya, mau cuci muka, dia ngambil air, terus pas ngebasuh gitu sekali, pas kedua kali dia ngeliat di kaca tuh udah ada cewek yang kemarin, tapi duduk di ranting pohon gitu, duduk aja biasa, tangannya di paha gitu, terus sambil nunduk rambutnya ke depan. Terus temen gue bilang, wah nggak lagi deh gitu kan. Terus akhirnya dia cuci muka lagi, tapi sambil bilang kayak la ilaha illallah, kayak la ilaha illallah. Pas ketiga la ilaha illallah, pas dia ngeliat ke depan tuh kayak ceweknya tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha gitu, diikutin kayak. Terus temen gue langsung lari buru-buru cabut terus ke kosan gue. Nah, habis itu kita udah, ya udah deh kita bantuin deh ke pindahan deh gitu. Karena udah mengerikan lah, udah serem. Akhirnya kita bantuin, sekaligus mungkin mau nanya-nanya gitu. Pas gue kesana kebetulan ada, bukan ibu kos-kosan, jadi ada penjaga kos-kosannya gitu. Kita bilang kan, Pak, temen saya nggak betah, Bu, temen saya nggak betah sini. Terus kebetulan ada penghuni kosan lain lah, tuh, mas gitu, kita nanya, Mas, teman saya nggak betah di sini gitu, kenapa digangguin ya gitu. Iya gitu, Mas juga gitu. Terus dia bilang ya paling perkenalan. Terus gue bilang ya perkenalan nggak kayak gitu kan, ya lah ada yang lebih baik lagi gitu kenalan. Terus saya kayak, oh ya udah Mas, sebenarnya kalau ditahan-tahan aja sebenarnya ya saya dulu juga sama gitu. Ya mungkin pribadi orang kan beda-beda gitu. Udah sampai akhirnya kita tanya lah ke orang di situ, kita bilang, Pak, memang ada apa sih? Ternyata jadi dulu katanya rumah itu tuh jadi satu, jadi nggak ada jalan setapak dan nggak ada bangunan yang pisah, jadi itu satu kesatuan bangunan. Nah, waktu dulu katanya pernah rumahnya itu kebakaran gitu. Nah, kebetulan di rumah itu ada asisten rumah tangga lah. Asisten rumah tangganya itu punya anak cewek. Nah, katanya anak ceweknya itu kebakar. Nah, untuk ngilangin itu katanya ya rumahnya dipotong tengahnya, terus yang belakang dijadiin bangunan sendiri, yang depan dijadiin bangunan sendiri, makanya yang belakang dijadiin kos-kosan itu. Terus kayak ya kemarin sih belum lama ya, mungkin 3 bulan lalu ya, 4 bulan lalu, waktu ada ada kerjaan di Bandung, gue coba lihat ke sana lagi gitu sama temen gue yang bukan yang kejadian ya, terus teman gue yang lain, gue merasa kayak ya rumahnya masih sama gitu, kondisi rumahnya masih sama, cuman catnya aja yang beda. Terus kayak ya kita ketemu sama penjaga kosannya, kayak penuh Pak, iya penuh gitu. Kita mikir oh berarti udah akrab, soalnya kenalannya udah lewat gitu, mungkin ya masih di situ juga gitu, kita nggak tahu juga. Itu sih ceritanya. Wah, gila juga ya. Memang ya banyak sih kalau dari pengalaman. Ada beberapa kemarin cerita juga di daerah situ juga kan. Kalau dengerin cerita di YouTube kemarin sih, namanya Mas Dito kan yang cerita. Ceritanya mirip-mirip juga, cuman ya ekstrim, sama-sama ekstrim sih. Ekstrimnya sebenarnya karena penampakannya itu nggak wajar. Nah kalau ini belum dengar tuh. Ntar coba denger. Yang Mas Dito ini di DU juga, di DU juga. Oh di DU juga? Di daerah yang di situ kan banyak pohon pinus ya tuh. Ya betul. Nah sekali ini nanti dengerin aja kalau teman-teman juga dengerin, dengerin aja di videonya tuh sama Mas Dito. Nah ceritanya dia tuh kerja di situ kan banyak tempat makan kafe gitu kan. Dia punya kafe di situ. Nah, waktu tutup si perempuan ini masuk ke dalam. Wow. Udah mau tutup kok masuk ke dalam, terus begitu balik badan ternyata si perempuan ini udah nggak ada gitu.
oh ya udah gitu kan. Nah dia sambil beres-beres, sambil lihat di depan di depan kafenya itu kan ada pohon-pohon pinus daerah situ tuh. Tiba-tiba dia lihat si perempuan itu ada di pucuk pohon pinus. Liatin dia pucuknya. Terus gue merinding sih ini. Karena waktu itu gue juga lagi di situ gitu. Dia cerita tuh kita lagi meet up di Bandung. Terus bilang kesana deh gitu. Karena dulu dia juga tinggal di situ gitu. Akhirnya ditunjukin tuh yang itu tuh. Waduh, gila gue stres banget. Tapi emang di Bandung gue nggak tahu ya, maksudnya memang maksudnya di beberapa tempat memang mistisnya. Tapi memang maksudnya kan di situ ada backstory-nya ya. Kalau ngebahas storytelling nih ada beberapa teori gitu ya, teori. Jadi kalau teori horor itu di film terutama itu harus ada kayak rumahnya gitu ya, ada tempatnya gitu kan. Ini tempatnya kita definisikan sebagai rumahnya, kosannya itu. Yang kedua adalah ada monsternya, dan dalam artian ini ya demitnya itu. Yang ketiga ada dosanya gitu. Dosanya maksudnya ada reasonnya. Reasonnya kan tadi ya ada backstory-nya, ya ada mitos kalau kebakaran ada yang meninggal dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ya secara Islam kan memang yang namanya arwah gentayangan yang nggak ada ya. Jadi ya orang yang mati ya mati, udah di alam barzah lah istilahnya gitu. Cuman memang banyak sekali si jin-jin ini memanfaatkan kejadian-kejadian itu dengan sangat pintar ya. Ya tujuannya satu, emang goda sih sebenarnya. Ya memang. Ya menakuti lah. Ini sih Mas yang sampai sekarang gue kadang suka nggak make sense tuh adalah kayak hantu bisa mengikuti lafaz Quran gitu loh. Kan dia mengikuti gitu kan. Kalau beberapa keterangan ya, kalau dengar kok bisa ini gini. Karena waktu itu juga pernah ada kayak misalnya simpel kesurupan ya. Nggak simpel sih maksudnya. Pernah kejadian waktu itu di SMA, kita baca-baca ada teman kesurupan di SMA gue di Jakarta sini, terus kesurupan. Terus kita baca-bacain doa gitu ya. Terus kita udah baca-baca, terus malah sama dia kayak malah jadi tambah ketawa gitu ya. Ada juga kan beberapa cerita di DUC yang malah diikutin gitu. Jadi menurut apa namanya ya ustadz itu ya namanya doa itu kan senjata gitu ya. Betul. Nah senjatanya tergantung siapa yang menggunakan senjata itu. Jadi keterangannya sih gitu. Jadi seberapa paham kita sama apa yang diucapkan. Betul. Gitu sih. Cuman ya ada cerita nanti gue mau cerita juga yang rumah yang gue yang di Jogja tuh cukup menarik juga, karena kalau kejadian di rumah yang itu gue sempat ngalamin. Jadi saudara-saudara gue ngalamin, sampai akhirnya gue juga ngalamin, sampai kita sepakat semuanya nggak ada yang tidur di situ kalau. Tapi ini juga sih, di kejadian itu kan sempat yang tadi tempat jenazah itu jatuh. Setelah kejadian itu emang berantakan gitu. Berantakan. Jadi maksudnya di dalam, kan kadang-kadang kita mikir, wah ini kejadian yang ada beberapa kejadian yang diceritanya Mas siapa waktu itu saya lupa judulnya. Itu kan itu ekstrim banget ya, sampai hancur rumah gitu. Tapi begitu dia balik lagi rumahnya rapi lagi gitu. Kalau dia jadi katanya bangun blackout, kan dia tempat pingsan tuh. Habis itu dia bangun itu kondisinya berantakan. Jadi ekstrim gila ya berarti ya. Iya, jadi benar-benar kayak anjir ini beneran sih gitu loh. Karena kayak di rumah yang gue dulu Mas, kan memang ya gue pikir juga gitu ya, ada yang mengancam, ada yang nggak mengancam, artinya bisa memindahkan fisik itu kan sesuatu ancaman ya buat kita ya sebenarnya. Betul. Kayak misalnya waktu itu di rumah ayang gue tuh, gue pernah dilempar sama dompet di depan muka gue sendiri gitu. Yang kayak gini ya, gue dengerin. Gue tuh kayak, gue lagi ngeliatin dompet sambil telepon, tiba-tiba dompet itu ke muka gitu.
bener-bener bletak gitu. Meskipun nggak serem, cuman itu serem banget menurut gue karena dia. Iya. Yang kedua, secara fisik dan disaksikan banyak orang, dia bisa menyalakan api gitu kan, kayak yang di cerita rumah yang gue. Iya. Itu benar-benar apa namanya, si Angsang itu, yang arang-arang itu udah disiram air gitu. Yang pertama malah belum dinyalain gitu, tiba-tiba dia udah nyala. Yang kedua udah disiram air, dia nyala lagi. Nyala lagi. Dan ada banyak terjadi. Kalau di rumah yang gue sih, yang gue alamin, gue ngimpi, tapi gue begitu melek, jadi ngimpi gue sama saudara gue ternyata sinkron satu sama lain. Jadi sama gitu. Sama, terus udah sama pas bangun, apa yang di mimpi gue sama di mimpi saudara gue tuh bener-bener real aja. Kayak, jadi gue ini teaser aja dikit ya. Jadi jadi gue ngimpi sama saudara gue itu dikejar sama bapak-bapak, bukan bapak aja, sosok hitam, ada caping, pakai topi caping petani gitu. Itu gue dikejar di halaman rumah eyang gue, lari-lari. Nah, gue ngimpi dikejar itu, terus saudara gue tuh tiba-tiba datang, out of nowhere tiba-tiba datang, adik sepupu gue datang. Itu narik baju, kayak ayo lari mas, lari gitu. Di mimpi lari mas, lari kita berdua. Tapi kita muter-muter aja di halaman yang rumah yang tuh ya, lari gitu. Terus sampai kita jatuh berdua, bener-bener jatuh. Terus si sosok itu ngedeket. Itu kita ngambil tanah yang ada di bawah. Jadi kita ngambil tanah. Terus ada sepupu gue ngomong, lemparin aja mas, lemparin. Gue lemparin kan, lempar. Terus ada sepupu gue yang lempar gitu. Sampai akhirnya gue bangun. Jadi gue bangun, tiba-tiba gue melek. Terus gue kayak, ngimpi apaan gue gitu kan. Terus pas gue nengok ke belakang, jadi gue tempat tidur gue tuh di rumah yang gue belakang-belakangan gitu kan. Jadi gue bangun ngadep ke sana, adik gue ngadep ke sini, jadi belakang-belakangan gitu. Pas gue nengok, adik sepupu gue nengok juga. Oh, sama-sama bangun berarti? Sama-sama bangun. Terus gue kayak, dia diem, terus dia bilang, mas, lo ngimpi, gue bilang, lo ngimpi apa? Gue ngimpi lari dikejar sama orang tapi caping gitu. Terus dia bilang, gue juga sama gitu kan. Terus adik sepupu gue karena waktu itu masih SMA kelas 1, kalau nggak salah SMP gitu. Terus dia teriak gitu kayak, bu gitu manggil ibunya kan. Karena takut, gue juga takut tuh. Datang ibunya duduk di samping ranjang. Terus ibunya cerita, kenapa gitu kan. Terus dia cerita, iya aku ngimpi sama Mas Gani nih gitu kan. Ngimpi apa gitu. Jadi aku ngimpi aku gini aku lari dikejar orang, aku lempar tanah, sedih ngerakin tangannya, aku lempar tanah begini sama ibu jadi gini. Tuh pas ibunya lihat tanah sih. Waduh. Dan di tangan gue juga ada bercak tanah. Jadi pas gue bangun, gue begini ngeliat ada tanahnya. Dan ceritanya sama persis. Ceritanya dia datang ngeliat gue lagi lari dikejar sama orang ini. Waduh. Yang pasti bakal penasaran. Oke, kita tahan dulu nih. Jadi episode ini akan to be continued, bakal diceritain sama Mas Garin ya setelah nanti mungkin beberapa hari lagi, mungkin besok, mungkin habis ini. Mungkin itu dulu Mas Garin. Terima kasih atas ceritanya. Mudah-mudahan terhibur. Hati-hati di jalan. Buat teman-teman yang udah mulai kerja, dan jangan lupa terus saksikan Do You See What I See di YouTube kesayangan kita, dan juga di Spotify, hanya di Spotify untuk podcastnya. Jadi akan ada beda, di YouTube ada visualnya, di Spotify bakalan cerita seperti biasa selama seminggu 5 kali setiap pagi jam 8 pagi buat teman-teman macet-macetan di jalan dan kerja. Gitu aja. Thank you Mas Garin. Siap. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut.